سأمضي أجلو خبث الأرض ونفلي هو فرضي ومن الآيات سنفيدي سأعاهد يا مولاي فعلا لا قولا نصر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا قولا بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ahlan wa sahlan. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Ahmad Dahuri SQ FHG, yang kami muliakan Tuan Guru sekaligus selaku Ketua Takmir Masjid Darul Mukminin Al-Ustaz Hanafi Ibrahim Ashari, yang kami hormati Tuan Guru Abid FHG, yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Musbudul Al-Duki, yang kami hormati Al-Ustaz Jawali, yang kami hormati para guru, para kiai, dan juga orang tua Bapak Haji Abdul Rahman, Bapak Haji Wajito, dan juga kami hormati Bapak RW 02 Bapak Yang Hidayat, Bapak RT 012 RW 02 Bapak Emon Supriyatna, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, sekaligus juga para bapak-bapak, ibu-ibu peserta khataman berjamaah pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir atas rahmat dan inayahnya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili Ketua DKM Masjid Darul Mukminin sekaligus panitia pelaksanaan acara pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, ustazah, dan anak-anak yang kami cintai. Sekali lagi kami bersyukur dan telah terlaksana dan berjalan alhamdulillah dengan lancar. Dan juga ucapan terima kasih khususnya kepada para donatur
yang mensupport kegiatan malam hari ini, yang berupa harta, pemikiran, tenaga. Semoga Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, pada malam hari ini seperti yang disampaikan oleh wawancara, malam yang istimewa dan spektakuler sudah menjadi agenda tetap di Masjidil Mukminin, bahwasanya qobla Ramadan kita melaksanakan berbagi kepada anak yatim, berbagi kebahagiaan kepada anak yatim, dan ada kegiatan lagi yaitu Rohan Akbar. Jadi Rohan Akbar dan khataman berjamaah baru kali kedua pada saat malam hari ini. Tahun lalu kita laksanakan, alhamdulillah banyak yang hadir, dan malam hari ini memang spektakuler. Dari yang hadir adalah, yang mengikut ambil bagian adalah dari beberapa masjid di sekitar kita, musola-musola di sekitar kita. Ini menjadi suatu sarana komunikasi antara masjid dengan masjid, musola dengan musola, musola dengan masjid, di antara jamaah, dan selanjutnya menjadi sarana komunikasi dengan baik. Tentunya kita di Kampung Duku ini menjadi satu kesatuan yang kuat, ukhuwah Islamiyah yang kuat, dan tidak menutup kemungkinan kita juga atau masjid jamaah Masjid Darul Mukminin akan hadir di masjid yang lainnya. Maka dari itu, mari sama-sama kita siarkan masjid kita dengan kegiatan baik, dan ini juga salah satu kegiatan yang kita laksanakan adalah menyambut atau berbahagianya kita menyambut datangnya Ramadan, berbagi kepada anak yatim, dan juga Rohan Akbar yang biasa dilaksanakan dulu para orang tua atau leluhur kita melaksanakan dari rumah ke rumah. Namun saat ini kita jadikan inovasi, dijadikan kolektif bersama di masjid yang kita cintai ini, dan alhamdulillah sudah berjalan di 2 tahun berturut-turut. Insya Allah di tahun-tahun yang akan datang semoga menjadi lebih marak lagi. Kita tanamkan kebiasaan kebaikan orang-orang tua kita dulu yang bijaksana menetapkan ini, dan kita bisa mewariskan kepada anak-anak cucu kita nanti. Tentunya pelaksanaan khataman berjamaah malam hari ini sudah banyak yang hadir, dan bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin ke depan kita bisa jadi melibatkan anak-anak kita agar beliau juga bisa terlibat secara langsung dalam kegiatan masjid ini, dan dia merasa ada suatu warisan yang baik di masjid kita ini. Demikian sambutan dari saya selaku wakil daripada Ketua Masjid Darul Mukminin dan juga panitia. Tentunya sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua apa yang telah dikeluarkan berupa harta dan pikiran serta tenaga menjadi amal ibadah terbaik di tahun ini kita semua, dan Allah ridho serta Allah terima dengan baik, dan kita mendapat bimbingan, selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami mohon maaf manakala ada persiapan pelayanan dan lain-lainnya, hidangan dan lain-lainnya yang tidak selayaknya atau kurang tepat kami menyajikan atau melayaninya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli
الشفراني على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد استاذ بأخوانه بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله عليه وسلم فقالته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه يا نبي سلام
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma barik rabbuna wa sadaqah.
العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرة المكرمين والمحترمين para kiai, para ulama, para asatidz, wabil khusus ketua DKM dan segenap pengurus, wabil khusus lagi panitia ruahan umum aja deh. Nama dulu kagak tahu semuanya, repot juga nih. Mohon maaf, tanda kenalannya habis acara lah. Orang itu baru datang. Habis itu suruh terang. Yang mana perkenalan, gitu ya. Yang penting mudah-mudahan berkah semua. Amin. Makan bubur sampai tumpah. Nggak ada yang mau cakep ya? Ya. Yang pandai bersyukur mudah-mudahan diberikan berkah. Amin. Makan bubur atau pagi. Yang pandai bersyukur mudah-mudahan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ya pantun mulu kagak ngaji. Ngaji ya. Saya lebih senang ngaji. Jadinya model-model ngaji, bukan model ceramah. Dan ceramah dikit tema isi kagak ada. Biasanya begitu. Kita ingin habis ngaji bawa pulang dikit banyak ilmu, bukan hanya sekedar pintar tapi untuk memperbaiki diri, untuk bisa diamalkan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dapat diberikan oleh Allah manfaat dari ilmu yang kita dapat nanti. Amin. Ibu bapak sekalian, yang namanya rawahan zaman dulu itu biasanya acara rapelan. Acaranya mesti 3. Pertama Isra Mi'raj, yang kedua mulas urusan Sya'ban, yang ketiga persiapan bulan Ramadan. Ada lagi yang keempat nih. Apa tuh yang keempat tuh? Tawakufan pengajian. Nah ini yang keempat jadi satu, namanya acara rawahan. Ini apa dulu? Kalau gitu memang harus diterangin semua, dari mulai Isra Mi'raj sampai urusan Sya'ban sampai urusan turunnya Al-Quran karena terkait dengan bulan Ramadan. Singkat padat, mudah-mudahan gak sampai lama. Pengajian yang paling enak padat, isinya setengah jam beres. Nah kira-kira begitu ya. Pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 ayat. Surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai kemudian turun yang terakhir Rasulullah menjelang wafat sekitar 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kita sudah mendahului dengan khataman Al-Quran tadi waktu maghrib Ustaz ya. Ya Allah, mudah-mudahan kalau diterangkan di dalam hadis Rasulullah ini keberkahan bukan hanya nempel, bukan hanya turun, malaikat ikut turun, keberkahan turun, ketenangan turun, rahmat turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna kitabahu illa haffat 'alaihimul malaikah wa nazalat bihimus sakinah wa ghasyiyat 'alaihimur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang mau ngumpul Bapak Ibu, yang mau ngumpul di para ibu, yang mau ikut
untuk baca Quran bareng-bareng di satu tempat, namanya rumah Allah, fi baitin min buyutillah, kita dapat 4. Satu, hafad bihimul malaika, malaikat turun. Tentu hataman Al-Quran tadi sudah khatmil Quran bertanya. Riwayat Ad-Dailami menerangkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza khatama al-'abdul Qur'ana amana 'ala du'aihi 60,000 malakin." Jika seorang menghatamkan Al-Quran pada gerombolan, malaikat turun untuk ikut mengamin doanya 60,000 malakin. Kagak mati kamu, turun semua benar, nongol rumah kagak mati. Tapi itu turun. Hadis Rasulullah riwayat Ad-Dailami, ada yang kita khazinah dan as-salat. Yang pertama. Yang kedua, wazalat bihimus sakinah. Orang kalau malaikat pada turun nih, hawa tenang. Tahun 2005 saya pergi haji sama rombongan dari Ciputat. Begitu sholat subuh satu saat ada gemuruh angin seakan-akan mau hujan, tapi begitu iqamah Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah sampai qad sholat jadi tenang kembali. Salat selesai, imam ngomong, Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon tenang. Tadi yang gemuruh kayak angin ribut itu bukan angin beneran. Itu malaikat pada mau ikut baris sholat subuh bersama kita di Masjidil Haram. Makanya penuhi ini masjid kalau sholat subuh. Jadi karena apa? Hampir semua malaikat di waktu sholat subuh yang jaga bumi ini setiap subuh itu pasti bersama dengan kita ikut berjamaah. Apa dalilnya? Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan Al-Quran di waktu sholat subuh itu sudah disaksikan oleh para malaikat. Betul itu terjadi. Dan kata Imam Masjidil Haram, ini memang tidak biasa. Dan kampung kita lagi malaikat nongol nengok, masih nggak cuma atur sop aja, balik lagi atur sop. Ya mau mampir, mendingan mampir di muka daripada mampir di masjid kita yang cuma satu sop setiap subuh. Berapa sop kita subuh Pak? Sampai 10 sampai nyampe 10 kalau orang di baris ya 1, 2, 3, sampai 10. Mudah-mudahan ntar kalau udah penuh di lantai buat penuh selesai dah, bukan 10 baris sampai tembok sama kelewat tuh. Amin. Yang berikutnya bukan hanya ketenangan, yang ketiga, wa ghasyat alaihimur rahmah. Rahmat akan memenuhi orang di mana pengajian khataman Al-Quran itu dikumandangkan. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah ngatur nih, atau sebulan mana yang lagi ibu-ibu ini ikut nempel di MPRT, apa pikir-pikir masjid itu catat semua sama Allah, digolongkan nanti mana? Masuk fi man indah, masuk dalam golongan orang yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan betul. Amin. Nah, ini ceritanya semangat untuk khataman Al-Quran karena banyak fadilahnya. Menurut Al-Imam Mujahid, salah seorang mufassir, inna rahmata tanzilul Quran. Ada lagi, inna du'a mustajabun inda khatmil Quran. Sesungguhnya doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala saat menghatamkan Al-Quran. Anas bin Malik kalau setiap khataman Al-Quran pribadi itu seluruh keluarganya dipanggil ngumpul bareng untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Anas bin Malik tahu
doa orang yang khatam Quran itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan pertama kali Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hira. Mau nanya nih, tahun berapa ya kira-kira ya? Tahun susah nih kalau misalnya tahun 611. Nah, belum turun semuanya itu. Sholat belum, puasa apalagi, haji belum, zakat belum, semuanya belum. Satu-satunya pertama kali turun adalah Al-Quran. Di mana itu? Di Gua Hira. Bulan apa? Ramadan. Malam apa? 17 Ramadan. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Emang belum puasa Ustaz? Belum. Ntar dulu ceritanya, masih dulu sepanjang. Ya. Pokoknya setelah itu selesai, Rasulullah menyebarkan agama Islam diam-diam, mau terang-terangan. Enak tuh waktu itu tuh. Penting masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasul, masuk Islam. Ya sudah, baca syahadat. Mabok masuk bola? Boleh. Boleh kagak? Boleh. Mati masuk surga. Enak tuh. Saat itu nyampe Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah tahun 621. Karena 611 Rasulullah umurnya 40 tahun, 50 tahun saat itu Rasulullah umur 50 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di balik Isra Mi'raj, apa sebab terjadi Isra Mi'raj? Ini hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah. Kenapa itu terjadi? Ya, istri yang tersayang, yang tercinta kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun yang sama, 621. Abu Thalib, pengganti kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Saya katakan keinginannya Pak Bapak jamaah, tapi orang itu punya kakek dua, nenek, kakeknya, neneknya, kakeknya Rasulullah, Abdul, kakek yang kedua, nggak tahu, saya jawab deh, namanya Wahab. Kok Wahab ya? Aminah bintu Wahbin. Kayaknya udah dibaca di janji ini. Oh, kakek kedua namanya Wahab. Nenek punya nenek berapa? Dua patut. Pokoknya tiap anak itu punya kakek dua, nenek. Siapa namanya Pak? Ya, jawab sendiri deh. Nama yang pertama Barroh, itu istrinya Abdul Muthalib. Nenek yang kedua namanya Fatimah. Ustaz, Fatimah itu cucu. Ya, ntar dulu. Nama di Arab tuh muter aja. Namanya Fatimah. Fatimah itu siapa? Ibunya Aminah. Lalu kemudian Rasulullah punya anak, dikasih nama Fatimah. Itu anak perempuan yang terakhir, karena Rasulullah punya anak 7 dari Khadijah. Kadang-kadang saya bingung, cinta banget ngomongnya sama esra keluarga Rasulullah, tapi suruh merinci daftar keluarganya itu kagak ada yang apa. Kakeknya Rasulullah pun cuma atau hampir dinyanyiin, Abdul Muthalib. Kakeknya apa lagi itu? Khadijah meninggal tahun yang sama, Abu Thalib meninggal. Bingung tuh, sudah diembargo, sudah nggak boleh macam-macam. Penduduk yang masuk Islam saat itu di Mekah kelaparan. Rasulullah mencoba untuk berdakwah ke Taif. Taif itu kalau naik kendaraan dari Mekah itu sekitar 2 jam, perjalanan kaki 1 minggu. Ditemenin sama yang namanya Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah. Pergi
di bulan Syawal, hari ketiga bulan Syawal. Semua nanya, udah puasa Ramadan belum? Udah lebaran belum? Udah lebaran belum Pak? Belum. Ramadan belum? Ramadan belum? Di lebaran belum? Bulannya Syawal sama dengan tadi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya memang sudah diceritakan oleh Allah, tapi belum pernah terjadi saat itu puasa di bulan Ramadan. Meskipun terjadi di bulan Ramadan, Rasulullah usianya 40 tahun. Begitu ke Taif, gagal sampai Rasulullah dilempari dengan batu. Dan untuk menghibur Rasulullah di tahun yang sama, tahun itulah Rasulullah kemudian naik ke Sidratul Muntaha, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan satu misi Isra dan Mi'raj. Isra-nya dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha. Dan kemudian paginya Rasulullah bercerita bahwa tadi malam saya naik 7 hingga Sidratul Muntaha. Sebagian ada yang menyatakan Rasulullah sudah gila, tapi Abu Bakar pasang dada. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah pasti benar, makanya disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini ceritanya. Kalau lebih istimewa lagi, mohon maaf ini jarang-jarang, persis tidak diatur, memang sudah diatur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 sahabat Khulafaur Rasyidin nama depannya pakai huruf Ain semua. Abu Bakar Ain besar bukan, Abu Bakar itu alif, itu nama julukan. Nama aslinya Abdullah Ain bin Ali Kuhafa, julukannya Abu Bakar. Saya bilang tadi ngaji di penuh ini. Nah, Abu Bakar nama aslinya Abdullah. Yang kedua sahabatnya Umar pakai Ain, Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman pakai Ain. Yang keempat Ali bin Abi Thalib pakai Ain juga. 4 Ain. Ya, 4 Ain itu, 4 Ain. Itu sesuatu yang istimewa. Hijrah Isra Mi'raj baru saja selesai. Rasulullah menginjak umur 51, diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang janda, karena suaminya meninggal, Rasulullah merawat sambil nangis, kepada Rasulullah, tolong doain, mudah-mudahan diganti dengan yang lebih bagus. Rasulullah doa, ternyata yang dimaksud oleh Allah justru Rasulullah yang doa ini yang mengganti. Seorang janda itu namanya Saudah, umurnya 54 tahun, Rasulullah 51 tahun. Mohon maaf kalau ada yang pengen ngambil sunnah Rasul nih, dari malu, lebih tua itu sunnah. Halo, bila pengen yang muda-muda, dalilnya sunnah Rasul. Ngomong kalau urusan madu sunnah Rasul, puasa Senin Kamis kagak pernah. Sunnah Rasul apa asal ada maunya. Kalau ada pengen aja sunnah Rasul. Senin Kamis sedekah, anak yatim kagak ada urusan dengan sunnah Rasul. Begitu urusan pengen, teman ada tangga baru nih yang janda, nah, tapi yang maunya yang mau murah muda, belum itu, belum sama Aisyah. Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, Aisyah itu masih main-main, orang umur 5 tahun. Masih main anak-anak biasa, belum jadi apa-apa sama Rasulullah.
Abu Bakar kemarin kemana sambil bawa boneka. Sampai nikah Rasulullah masih bawa boneka. Aisyah. Ada satu saat Rasulullah pulang, Aisyah bawa boneka. Rasulullah diam. Kagak Clara, boneka bukan berhala. Mohon maaf. Ada 3 ungkapan di Al-Quran, namanya al-wasan. Wasan itu berhala, apa aja jadi berhala kalau disembah. Dunia berhala kalau itu jadi disembah. Karena ada orang yang dunia lupa Allah, itu wasan katanya. Al-wasan jamaknya. Yang kedua al-asnam, sanam, berhala betul itu, rupa batu, rupa macam-macam disembah, itu sanam. Yang ketiga namanya at-timsal. Timsal itu apa? Timsal itu yang patung yang memang biasanya untuk mengenang tokoh-tokoh yang penting atau tempat untuk main anak-anak, tidak disembah. Makanya Rasulullah tidak melarang sama Aisyah. Namanya timsal, sejenis boneka atau patung yang untuk mengenang orang-orang tertentu. Jika niatnya tidak disembah, tidak masalah. Jadi jangan keras-keras kemana-mana, Pak, Bu. Lihat tuh, Bu. Buat anak ini bonekanya baca boneka. Boleh ke Ustaz, haram itu berhala. Yang bener aja, itu mainan, bukan disembah. Mohon maaf saya kasih tahu nih, jangan kaya. Teman saya main ke rumahnya, Ustaz, itu buang apa? Boneka. Haram, berhala. Kamu dari disembah? Nah, boneka. Orang kecil. Makanya orang tahu sejarah itu lentur, ngerti sejarah itu bijak, ngerti sejarah itu enak, bawaannya gak mudah dongkol, gak mudah jengkel. Nikah itu dengan Sauda. Rasulullah 51, Sauda 54. Silakan yang mau benar ambil sunnah Rasul, justru harus lebih tua, nyari istri yang jauh lebih tua dari kita. Maunya madu umur 17, kan sunnah Rasul itu. Nyiksa, bentar lagi dapur juga pecah itu, kapal juga pecah itu. Karena dalilnya sunnah Rasul, apa nyawa itu ditekankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu sholat? Saat Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj, kewajiban sholat itu baru dilaksanakan. Kapan itu? Waktu zuhur, belum dimulai, bukan waktu subuh untuk pertama kali sholat. Waktu zuhur, asar, maghrib, isya sampai selesai, baru itu yang namanya sholat. Itu pun masih diatur. Malaikat Jibril mengundang Nabi, ngatur caranya sholat di mana. Mohon maaf yang aneh lagi nih, tadi orang urusan tafsir. Surat Al-Isra isinya tentang perintah Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu, turunnya di Mekah. Jangan kaget, mohon maaf. Surat Al-Maidah yang ngatur urusan wudhu, turunnya di Madinah. Ya betul, mana tuh Ustaz? Ya, dari itu sholat dulu baru wudhu. Sholat dulu baru wudhu. Wudhu dulu sholat. Ayatnya turun Al-Isra dari Mekah. Wudhunya turun ada di Madinah. Nanya lagi, sholat dulu baru wudhu apa wudhu dulu baru sholat? Wudhu dulu baru sholat. Maksudnya saat sholat itu dijalankan ada praktek untuk membersihkan diri biar teratur, langsung diatur oleh Allah di Madinah, biar nggak kacau. Ada yang kaki dulu baru kepala, ada yang kuping dulu baru muka. Diatur benar nih. Lewat apa? Bukan hadis Rasulullah, tapi melalui Al-Quran. Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum
wa aydiyakum ilal marafiq sampai selesai. Itulah aturan yang sempurna, bukan sholat dulu baru wudu. Awas jangan ada salah paham, karena ada mahasiswa saya yang praktek ini. Nanti kalau sholat dulu ya, dulu awas ya, kita jalannya benar, harus pananin ya. Ngerti kagak, bahas tafsir kagak, pakai ngomong gitu. Nah, sholat selesai, puasa kapan? Belum. Ada perintah setelah hijrah, setelah Isra dan Mi'raj, 51 menjelang umur 52, berarti tahun masih di tahun yang sama, tapi Rasulullah perjalanannya menurut hitungan Hijriah sudah tambah umur menjadi 51. Saat itulah Allah perintahkan untuk ke hijrah ke Madinah di tahun pertama hijrah, tahun kedua Hijriah, artinya tahun 622 ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Pas juga saat itu perintah untuk perang yang pertama kali itu perang Badar. Perang Badar terjadi sekaligus Allah memerintahkan untuk puasa di bulan Ramadan. Terjadilah kemenangan di pihak kaum muslimin, 325 melawan 1000, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dalam keadaan berpuasa. Luar biasa. Ada sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah, makan biar yang lain tahu. Kagak, wahai Rasulullah, saya ingin buka di surga. Ya Allah, luar biasa. Beda sama tetangga saya, mohon maaf, dibagi dan ngopi. Pak, udah ngopi? Iya Ustaz, mohon maaf, kamu pulang kampung? Iya, alhamdulillah. Hari ini di pulang kampung? Iya, pulang kampung Ustaz, dari kita ngopi nih. Gak puasa udah? Iya, ya kan musafir Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ngopi tuh ngopi. Nah, kan lagi ngopi nanti gak diganggu. Seng-seng saya nanya balik, itu udah mau pulang kampung benar? Iya Ustaz. Oh iya benar, pantes bagi-bagi ngopi. Maaf nih, mohon maaf, ngomong tuh pulang kampung kapan? Ustaz habis maghrib. Jangan praktek ini. Oh, itu tetangga saya, jauh tuh tetangga saya. Ya Allah, pagi udah ngopi, pulang kampungnya ngopi ya. Harus saja, jangan dari mana nggak puasa. Ya Allah, luar. Saat itulah perintah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Pertanyaan lagi. Saya ragu, jangan kalian jawab nih. Apa udah terawih? Halo? Udah terawih belum? Belum. Kayak kompak itu. Udah terawih belum? Belum. Belum terawih. Ntar ini ceritanya terawih. Nah, pokoknya ngaji lah kita mah, ilmu semua ini mah. Nah, setelah itu ada perintah untuk zakat, tapi di tahun 623 ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu Aisyah umur 8 tahun, jelang 9 tahun, jalan 9 tahun. Rasulullah atas nama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menikah dengan Aisyah. Di tahun yang sama juga ada perintah untuk menjalankan zakat bagi yang mampu, dan kemudian di tahun 628 turunlah perintah untuk menjalankan haji Baitullah, sekaligus ada peristiwa yang namanya Fathu Makkah, ditundukkannya kota Mekah oleh siapa? Oleh Rasulullah bersama pasukan dari Madinah, tidak kurang dari 150.000 datang ke Madinah untuk menundukkan yang namanya kota Mekah, yang kita kenal dengan istilah Fathu Makkah. Dan pada tahun
pada 630 itu Ramadan yang terakhir, malam-malam habis salat isya Rasulullah tumben kagak pulang di Ramadan nih, tumben Rasulullah kagak pulang sholat tuh 2 rakaat, yang lain ikut sholat, kagak berani jadi makmum, sholat diri-diri ikut Rasulullah deh sholat 2 rakaat, nambah lagi habis itu pulang. Besoknya lagi habis isya Rasulullah nggak pulang, ikut-ikutan tuh sholat tuh hampir 3 hari sholat, habis sholat isya, habis bukaan terus sholat maghrib, nunggu isya, sholat isya, Rasulullah masih sholat begitu hari yang keempat Rasulullah tuh kok pulang ya, tinggal sholat lagi, kita pulang. Nah paginya tuh habis subuh dan nanya Rasulullah, kita nunggu nggak apaan pas tadi malam tuh nunggu, kira Rasulullah sholat saya belum pengen tarik sholat. Oh begini, saya udah tahu kalau saya sholat terus-terusan takut jamaah nganggap itu sholat wajib, ini sholat sunnah yang kemudian kita kasih nama sunat taraweh. Setelah itu di Ramadan terakhir, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar, Muharram, Safar, Maulid, 6 bulan, 5 bulan kemudian Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir. Berarti puasa belum ada sholat taraweh saat Rasulullah di Ramadan yang ke-9 yang terakhir baru ada sholat taraweh. Ada mahasiswa saya, Ustaz, kalau itu berarti Ustaz, orang mah sunnah Rasul seharusnya seumur hidup tuh orang tarawehnya cuma sekali, itu pun juga 3 hari. Kenapa? Kan Rasulullah begitu. Awas kalau gak praktek. Bentar deh, kita praktekin aja. Awas nih Pak, kosong mesin nih. Bukan begitu. Satu saja yang disunahkan oleh Rasulullah, sekali saja yang disunahkan oleh Rasulullah berlaku seumur hidup selamanya. Apakah ada yang cuma sekali Rasulullah ngasih praktek sunnah? Apa ada? Contohnya apa Pak? Sekali Rasulullah itu menjalankan sunnah, sekali, habis itu gagal lagi. Contohnya apa? Sunnah, benar, terima kasih. Sunnah, nah, memang ada sunnah berkali-kali? Ada. Siapa yang pertama kali? Nabi Ibrahim. Doa udah bertahun-tahun punya anak Ibrahim. Ya Allah, sudah lelah rupanya berdoa. Ibrahim, punya anak. Siap ya Allah. Bersihin tuh diri. Mandi udah ya Allah. Tiap hari ya Allah. Taharah udah ya Allah. Bukan batin udah, tapi ada yang perlu dibersihkan. Apa itu? Oh, alat vital yang ada sisa air kencingnya. Potong tuh, suruh dipotong. Belum ada tuh alat pisau bagi besi. Kampaknya kampak batu, bukan pisau, kampak batu. Umur 85 tahun, motong diri. Halo, udah awet itu. Kalau dibayangin, kita udah enak. Anak kecil sekarang pakai laser bareng. Pak, udah dipotong udah. Kagak terasa ya, justru itu sunat yang sekarang apa gitu, tapi sudah sunnah, sudah betul-betul sunnah. Nah sekali. Yang kedua, Rasulullah nggak menjalankan, Rasulullah nggak ngomong, Rasulullah diam. Ada orang yang praktek menjalankan. Itu juga sama, namanya
sunnah takririyah, boleh tuh dijalankan. Rasulullah dia belum pernah menjalankan. Ada seseorang yang namanya Bilal bin Rabah. Hai Bilal, sini. Ada apa wahai Rasulullah? Sini. Ada amalan apa kan? Biasa ya Rasulullah, salat 5 waktu. Enggak. Kadang-kadang ada amalan lain. Enggak ada wahai Rasulullah. Enggak. Saya mendengar bunyi sandalmu ada di surga. Orang yang masih di dunia sandalnya udah bunyi di surga. Lalu cerita ini Bilal, wahai Rasulullah, saya setiap wudu dan saya dengan rasa syukur karena bisa berwudu, saya melakukan untuk sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat lisyukril wudu. Rasulullah tidak menjalankan, tapi Bilal menjalankan. Itu juga sunnah. Bilal itu sampai sekarang namanya diabadikan di setiap mushola dan masjid kalau sudah mulai bulan Ramadan. Siapa ini yang jadi Bilal? Bilal muncul. Ini asal usul karena Bilal menjadi salah satu muadzzinnya Rasulullah. Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah wafat, Bilal nggak tega. Maaf saya kalau cerita begini suka nangis. Rasulullah nggak tega. Ngomong sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Khalifah, saya mau pamit. Kenapa Bilal? Saya mau ke Syam. Saya suka nggak tahan. Kalau ada Allah Akbar saya masih tahan. Tapi begitu asyhadu an la ilaha illallah mulai nggak tahan. Begitu saya punya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya nangis wahai Abu Bakar. Dan saya pensiun jadi muadzin, mohon maaf. Diizinkan tuh Bilal yang jadi muadzin lagi. Tahu-tahu lama nih Bilal kangen pengen ketemu Rasulullah, ziarah makamnya. Mudah-mudahan yang hadir sempat ziarah makam Rasulullah. Amin. Yang belum pernah mudah-mudahan Allah berkati. Yang udah pernah jangan bosan, mudah-mudahan bisa berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Ternyata khalifahnya sudah ganti, Umar bin Khattab. Oh, senang banget Umar bin Khattab dibilang, masya Allah. Dapat datang kemarin wahai Khalifah Umar bin Khattab. Iya sudah. Ayo mohon pada kami semua dengerin adanya Bilal. Bilal azan. Bilal azan nih muter. Hayya 'alas shalah. Dan Rasulullah diam membiarkan, karena itu kecerdasannya Bilal. Apa muter? Biar suaranya tenang, nyebar. Awas ya, jangan bilang sunnah Rasulullah muadzin sini muter-muter ya. Halo, saya udah sadar. Nama muter sunnah Rasul. Awas nih, jangan ngomong sunnah Rasul. Ini urusan Bilal sama Rasulullah. Jadi nggak usah muter-muter karena urusan sunnah Rasul. Sekarang udah nggak ada urusan dengan muter-muter. Pakai sound system apalagi yang bagus Rasulnya. Nah, nangis semua penduduk Madinah. Bilal itu anak semua nangis, bukan hanya kangen dengan Bilal, tapi dengan kangen dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, luar biasa. Ini sejarah. Kenapa kita suka ngasih tugas ada khusus, bukan hanya muadzin, tapi tugas Bilal. Ini juga sunnah, bukan hanya muter-muter saat itu. Adzan itu disunnahkan untuk panjang. Buat Rasulullah ngomong, wahai Bilal, panjangkanlah suaramu saat adzan, pendekkanlah suaramu saat iqamah. Ya benar, adzan itu panjangin.
Tapi kalau udah 50 meter, panjang. Bijak benar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Tidak perlu sambung lagi. Tidak perlu. Jangan sambung. Boleh. Makanya nggak ada ukuran mad apa dalam tajwid, nggak ada ukuran mad jaiz, mad wajib, nggak ada ukuran. Begitu iqamah orang udah kumpul semua nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan 5 menit, iqamah 5 menit, sholatnya kapan? Nah, tapi ada seorang muadzin lagi. Nah, mungkin banyak baru dengar nih, temannya Bilal. Siapa itu namanya? Saya nanya, saya jawab sendiri lagi. Biasa teman di pengajian, nanya capek, nggak ada jawab, ujung-ujungnya jawab lagi sendiri. Abdullah bin Ummi Maktum. Ini lebih hebat lagi. Bilal muadzinnya hebat, tapi ini lebih hebat lagi. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum Al-Dharir Al-A'ma, kagak tahu dunia, gelap gulita karena buta. Ditugasi oleh Rasulullah untuk jadi muadzin, dan lebih banyak tugasnya jadi muadzin karena gak ikut jihad. Penunggu masjidnya Rasulullah selama hidupnya Abdullah bin Ummi Maktum gak pernah kemana-mana kecuali saat Rasulullah meninggal. Abdullah bin Ummi Maktum lebih sering mengumandangkan adzan subuh. Masjid ini 10 meter rumah Rasulullah. Abdullah bin Ummi Maktum lebih sering adzan subuh, dan dia orang buta, kagak ngerti kapan masuk sholat subuh, nggak ada yang tahu. Dan Rasulullah belum pernah mengingatkan, salah adzan masih malam, belum pernah. Bapak Ibu para jamaah sekalian, mata boleh gelap, mata boleh kagak tahu, mata boleh kagak ngerti isi dunia, tapi hati jernih, terang benerang. Kampung saya ada tetangga ketiduran di masjid, memang biasa aja, bangun langsung ada. Jarum panjang ada di 3, ada di angka 6. Baru jarum pendek itu ada di angka 4, ya setengah 4. Ada itu dia, dikira setengah 5. Orang-orang gempa semua, tuh benar subuh, jangan-jangan imamnya mau ini kali ya, motor mau siaran gimana tuh? Oh, sholat subuhnya dimundurin dah, dimajuin. Ya biarin dah kita sholat subuh. Begitu loh, kan setengah jam dulu tuh, udah 20 tahun yang lalu. Ada gempa, tapi Abdullah bin Ummi Maktum belum pernah meleset sama sekali yang namanya menentukan waktu subuh, padahal beliau tidak tahu sama sekali, buta dan gelap gulita. Ada 2 ayat, 2 peristiwa yang gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum itu Rasulullah terseduh malu dan merasa malu dengan Allah, juga merasa malu dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Yang pertama, ada tamu-tamu dari kepala-kepala suku datang kepada Rasulullah, diharapkan masuk Islam, ternyata kagak. Tahu-tahunya Abdullah bin Ummi Maktum yang juga ingin masuk Islam, dicuekin sama Rasulullah. Turunlah ayat surat Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad, kata Allah, nama kau mungkin saat ada orang a'ma nih, orang buta mau masuk Islam, sementara yang diharapkan masuk Islam para suku kagak ada yang masuk Islam sampai sekarang. Ya Allah, luar biasa. Nah, itulah peristiwa yang terakhir. Seluruh syariat Islam itu tuntas pada tahun 631. Bulan Maulid, tahunnya, bulannya sama, bulan Rabiul Awal,
harinya sama hari Senin, Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir, tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal, saat sama persis dengan hari kelahirannya. Ini mau nanya lagi nih, Senin tuh meninggal tuh, mudah-mudahan ada yang jawab nih. Umurnya kapan tuh? Halo, meninggal Senin, kata Rasulullah kan, jika ada orang mukmin yang meninggal dunia segera urus jenazahnya. Nah, mau nanya nih, kapan tuh Rasulullah dikubur? Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kurang dikit tuh Rebo, yang ngomong Rebo, kurang dikit. Selasa malam Rabu. Meninggal antara Zuhur Asar. Jenazah masih disemayami, belum ditakuti, masih rapat nih. Siapa nih yang ganti imam sholat? Muncul Abu Bakar, jadi itu dipilih. Siapa nih khalifahnya? Muncul Abu Bakar, yang jadi khalifah dipilih. Itu rapat sampai Selasa sore, belum selesai, baru selesai itu sore, Abu Bakar belum dilantik, yang penting kepilih dulu. Nah, baru terus jenazah. Sampai maghrib selesai, kain kapan selesai, sampai isya sudah di sholat jenazah, sudah selesai. Abu Bakar bingung, siapa yang dikasih tahu ya? Ngumpul di mana? Ngumpul Rasulullah. Karena dia ada kasih pesan sampai jam 10 nih. Aisyah angkat tangan, wahai ayahku Abu Bakar, Rasulullah pernah berpesan, nanti kalau Allah menjemput ajalku, kuburkan aku di mana aku tidur. Nanti di kamarnya Rasulullah, rumahnya Rasulullah. Dan saat itu bertahun-tahun Aisyah mendampingi Rasulullah karena nguburnya di rumahnya Aisyah, rumahnya Rasulullah, di dalamnya agar makam Rasulullah. Ini ada orang suami istri, ada anak, suami meninggal dikubur di rumah, yang mau nungguin? Halo, mau tungguin? Bertahun-tahun? Tapi itu jasad mulia, jenazah mulia, dan makam mulia Rasulullah. Kalau diizinkan, bukan hanya Aisyah, saya pengen tidur di sana. Para sahabat itu menginginkannya, bukan hanya pengen ziarah makamnya, bahkan semua berandai-andai untuk bisa dikubur bersama dengan Rasulullah. Siapa yang pertama kali mengajukan? Yang pertama kali mengajukan para jamaah penduduk Madinah. Andai boleh Abu Bakar dikubur Aisyah, ayahmu itu berdampingan dengan Rasulullah, diizinkan. Lalu kemudian berharap, ya Allah, andai kata saya juga meninggal, kata Umar bin Khattab, pengen itu dikubur bersama Rasulullah, dan diijabah oleh Allah, dikubur bersama Rasulullah. Jadi makamnya 3 orang, Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Makam Utsman, makam Ali terpisah seluruhnya. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. 631 Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir. Mau nanya nih, saat Rasulullah meninggal usianya berapa ya? 60? Ya. Salah. 60 tahun. 63, udah bener, kurang dikit. Rasulullah meninggal itu tahun hitungan Masehi umurnya 61. Tapi kalau dihitung sampai dengan Hijriah umurnya jadi 63. Jangan ngaku kita di umur bonus, kalau sudah 63 itu mah Masehi, kalau lebih bonus banget. Yang 61 aja jadi 63. Kalau sudah ngaku sekarang 63, hitungan Masehi berarti sudah 60. Mungkin aja 65.
GR banget. Pak, siap, alhamdulillah Ustaz. Ini udah bisa bonus, ini usaha Rasulullah. Usia berapa? 63 ini GR ini. Kagak ngitung. Karena Rasulullah dihitung umurnya 63 itu dengan hitungan Hijriyah, 61 itu hitungan Masehi. Karena hitungan Masehi dan Hijriyah selisihnya 11 hari. Ini udah full nih, 1 Maret, Lebaran juga akhir Maret. Entar geser lagi. Besok nih Februari tanggal 20 udah puasa. Besok tahun depannya lagi Februari tanggal 10 puasa. Entar bisa-bisa pas di sini tahun baru, di situ juga kita puasa. Mungkin hari raya pas bareng dengan tahun baru. Karena terus selalu mundur. Lebih cepat tahun Hijriyah. Saat itulah semua orang kehilangan, tapi apapun ada ayat yang menyatakan, ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Agama sudah sempurna. Dengan Rasulullah disuruh pulang karena sudah sempurna. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kita pulang, amal kita sudah sempurna, amin. Bekal kita sudah sempurna, amin. Kita sudah siap, amin. Karena mohon maaf, kalau bahasa Jawa kan mohon sewu, di Jawa ada seorang Jawa. Orang Jawa suka dibilang, tetapi masanya mah saya Jawa. Ya Allah, mohon maaf, ada orang-orang yang pulangnya dikasih enak, dikasih nikmat, apa-apa gampang, meninggalnya dalam keadaan tenang, senyum, kelihatan bersih cerah. Urusan jenazahnya banyak yang urus, diantarkan rame-rame, kagak ada masalah. Semua nawarin di makam sini beres semuanya. Perjalanan lancar. Tapi ada orang yang saatnya disuruh pulang, ya Allah, sudah disiksa duluan di dunia. Bukan di sini, saat kita di kampung sana. Ini orang rumah gak jauh dari musola, gak jauh, tinggal belakang. Sholat kagak pernah, nempel masjidnya bermusola gak pernah. Kerjaannya lebih banyak maksiat daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kampung saya. Dia orang nelayan, meninggal Pak, hanya karena dijepit perahu sana sini, 2 perahu dijepit, dia meninggal. Habis dia meninggal disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenazahnya dicari sehari semalam baru ketemu di pinggir dermaga. Habis ketemu diantar itu di Pulau Sarama rumah sakit, baru dibawa pulang ke rumah. Paginya tuh orang pagi-pagi banget, orang ngumpul semua mau ngelawak dan ngumpul semua. Udah ditanya yang ngurusin pakan kayu udah siap, yang mandiin udah siap. Ya Allah, yang mandiin datang terlambat. Jenazah udah di Pulau Sarama sampai mau siap untuk diberangkatin, kagak ada yang ngolatin. Karena sholat bareng-bareng di musola. Ini berarti udah lengkap, udah siap, udah nyampe di kuburan setengah 12, udah dikali di kuburan. Sampai yang daripada takut longsor 2 kali, ada nangis. Ya Allah, mau bilang dengan kita semuanya husnul khotimah. Apa mana papan? Loh, siapa nih papan? Ternyata semuanya lupa. Gak ada yang mau pesen ke tukang kayu untuk bikin papan.
ketika jenazahnya dijemur di tengah kuburan nyampe 1:30 baru apanya itu datang dikubur, baru mau di mayatnya mau masuk ke liang lahat itu longsor lagi untuk kedua kalinya. Ya Allah, dalam hati saya sampai nangis. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita semua itu diberikan umur panjang dan mudah-mudahan saat kita pulang memang sudah waktunya disuruh pulang dan sudah banyak bekal siap untuk pulang. Apa kalau sudah siap untuk pulang, panggilannya enaknya Pak? Dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lanjutannya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fulan, ayo pulang. Fulan, ayo pulang, udah waktunya. Bekal ente udah nyampe, udah cukup, udah pulang. Enak. Ya Allah. Nah itu, Bapak Ibu sekalian, dan mumpung kita hidup di masa di dunia, kita nggak tahu kapan kita mati, kita nggak ngerti kapan kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada 3 rahasia. 3 rahasia kalian tahu. Rahasia kematian itu 3. Pertama, kapan kita mati gak ada yang tahu. Yang kedua, sebab apa kita mati gak ada yang ngerti. Ada anak kecil, ya, apa itu bunduk tuh, nggak sengaja ketelan atau biji kenondong, ada tuh cerita begitu tuh, ketelan sampai gak bisa nafas, mati, kagak ada penyebabnya. Ada yang diam-diam aja tahu meninggal dunia, kita nggak tahu penyebabnya apa. Yang ketiga, di mana kita mati, nggak ada yang tahu. Gak ada yang ngerti. Lahir Kalimantan mati di Bayoran, lahir Bayoran mati di Palu, gak ada yang tahu. Semuanya karena Allah. Karena itu ayo kita hidup saling damai, saling husnuzan, saling berbaik sangka. Insya Allah kita ujung-ujungnya akan baik. Ini jam berapa nih? Dikit lagi aja deh ya. Kira-kira ada 3 cerita, boleh cerita? Nah, ini cerita, mudah-mudahan bisa jadi bekal buat kita semua. Ada seorang raja, di raja ini punya menteri. Menteri ini soleh, jujur, kagak korup. Ini lagi zamannya orang pada korup, musim dong. Belum berhenti. Bahasa Arabnya itu wazir. Wazir atau menteri ini taat banget sama raja. Tahu-tahu ada musibah raja, mungkin nyangkut sama pedang, nyangkut sama pisau dia, nyangkut sama apa, tahu-tahu jadi putus nih, muncul ke darah, muncul. Raja panggil, menteri, sini nih, ada apa raja? Nih, lihat nih. Oh, masya Allah. Kenapa raja? Ini jadi putus ini. Apa kata menteri ini? Dasarnya orang soleh, nggak pernah curiga, sulam kagak pernah, dengki kagak pernah, hasut apalagi, bersih. Apalagi sampai korupsi jauh. Raja kata dia di dalam bahasa ya Malik, khair insya Allah. Wahai raja, sudah raja, insya Allah raja baik-baik saja. Nongkrong tuh raja, baik apaan nih, darah ini pucuk nih, ini jadi harus potong nih, baik apaan, baik kalau lu. Ini kata raja sama menteri, sudah raja, insya Allah tetap aja, insya Allah baik-baik aja. Tambah nongkrong, pengawal sini. Nih, menteri kurang aja, tahan tuh dia, ditahan di bergol. Pahami tuh menteri, sama raja saya terima. Mungkin menurut raja saya salah, tapi insya Allah baik.
Apa dia bilang? Langganan khair, khair, insya Allah. Nah, ditahan dia. Udah begitu mesti pamit khair, khair, insya Allah. Raja, terima kasih atas hukumannya. Dia bilang khair, khair, insya Allah. Hukum ditahan dia. Raja ini senangnya jalan-jalan tiap minggu. Punya asal hari minggu dah, asal hari minggu dia liburan, jalan-jalan. Ini lagi pengen jalan-jalan ke gunung. Raja sama pengawalnya. Begitu jalan-jalan ke gunung salah jalan. Maklum dulu gak ada map, kalau sekarang ada map juga salah. Nah, jalan ke tengah hutan, nyasar tengah hutan. Ternyata di tengah hutan itu ada orang-orang lagi pada pesta, suku pedalaman. Ini yang aneh, pestanya pesta untuk menyembah berhala, sekaligus untuk memeriahkan pesta harus ada orang yang jadi tumbal dikorbani. Tahu-tahu ada manusia luar nyasar ke situ, raja ketangkep itu. Yang ditangkap rajanya, pengawalnya malah dibiarin. Suruh pulang, kamu pulang. Nah, ini raja kami, bukan udah gak ada urusan, pulang. Pulang ke pengawal. Raja udah ketakutan, mau jadi korban, mau jadi tumbal. Tapi semua sudah happy, sudah senang banget nih. Kita ini udah ada tumbal, udah kita mau korbanin ini, kita syukur ini. Nah, ini ada orang yang cerdas. Penduduk situ, salah satunya ada yang ngingetin, para suku, mohon maaf, kita kan punya syarat nih. Apa tuh? Kan kalau mau jadi tumpal harus yang ganteng. Ini ganteng, itu syarat pertama. Apa lagi? Ada syarat lain. Apa tuh? Fisiknya harus utuh, kagak boleh cacat. Oke, periksa ini orang. Begitu periksa jadinya utuh, selamat dia aja, kagak masuk salah. Dan bebasin tuh, pulang sendiri, pengawalnya nggak ada. Nah, kayak kuda di tengah jalan, ingat sama menteri, apa tuh? Khair, khair, insya Allah. Makanya Pak, udah masa baca husnuzon, masjid bawa sandal baru, pulang-pulang kagak ada khair, khair, insya Allah. Kalau atau kali masih kuat 10 kali nongol juga. Nah, begitu pulang pengawalnya suruh, pengawal, lepaskan itu menteri, suruh sini. Datang menteri, ada apa aja? Dah, bergonya dilepas. Kenapa ada? Kamu bebas. Kan belum lama. Ya, nggak apa-apa. Rupanya benar kamu. Pokoknya sudahlah, insya Allah baik-baik, akan baik-baik saja. Terima kasih. Memang kenapa Raja? Ya, saya kemarin nyasar ke tengah hutan, mau jadi tumbal. Saya ingat kamu ucapan kamu. Apa itu Raja? Khair, khair, insya Allah. Berarti benar dong Raja? Ya benar, saya berpaham nih kau nih. Baru akhirnya jadain. Nah, di wazir atau menteri udah dilepas. Makanya saudara, husnuzonlah sama Allah, husnuzonlah sama sesama, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kurang rezeki, musibah bertubi-tubi, dagangan bangkrut mulu, sholat tahajud baru sekali, sholatnya juga cuma 2 rakaat. Pagi-pagi udah nagih. Loh, saya belum dijawab doa, baru sholat tahajud baru 2 rakaat. Ngomongin tadi apa
husnuzan. Yang penting istiqamah. Insyaallah ada jalan. Gimana caranya? Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya sudah bilang yang terakhir, ini yang paling terakhir. Belum sampai 12 juga. Nah, tapi di ilmu semua. Nah, satu saat Usama bin Zaid, berarti cucu angkatnya Rasulullah, meriwayatkan, qultu, ngomong tuh Usama, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur ma tasumu syahra Sya'ban. Wahai Rasulullah, jarang-jarang deh saya lihat Rasulullah puasa yang banyak ini, yang lama ini. Biasanya kan puasa sunnah paling-paling ya Senin Kamis. Ini kok lama banget nih di bulan Sya'ban. Apa kata Rasulullah? Hada syahru Sya'ban, syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan Sya'ban, bulan dimana orang saat itu lupa pada bulan Sya'ban. Menurut Al-Imam Ibnu Rajab, yang disebut dengan lupa memang konsentrasinya sama bulan Rajab yang dimuliakan Allah. Kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab 4 bulan tuh. Setelah itu Ramadan. Gak ingat kalau bulan Sya'ban juga dimuliakan oleh Allah. Nah, ini yang pertama. Lanjut kemudian, hada syahru Sya'ban yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa ahabbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Sama ini bulan di mana bulan diangkat nih amal tahunan Bapak Ibu jamaah. Ini amal tahunan nih, ibadah tahunan, amal tahunan, amal soleh tahunan, infak tahunan, seluruhnya dirangkum, didaftar, dilaporin nama Allah. Ini laporan tahunan untuk amal ibadah kita ada di bulan Sya'ban. Rasulullah pengen saat amal ibadah tahunan, laporan tahunan ini, pengen saat dilaporkan amal ibadahnya Rasulullah dalam keadaan puasa, makanya puasa. Terakhir nanti di Sya'ban, udah lewat. Nah, karena itu ada amalan harian yang dilaporkan tiap hari, ada amalan mingguan yang dilaporkan tiap minggu. Apa tiap hari? Tidak ada. Kata Rasulullah, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar yajma'una fi salatil fajr wa salatil 'ashri thumma 'uridul ladzina batu bil-lail. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya malaikati kaifa kana ibadi qalu taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Laporan harian, karena laporan harian ya, tiap hari itu ada malaikat yang laporin. Ada tiap hari malaikat tuh ketemunya di waktu asar sama waktu subuh. Ada shift malam, ada shift siang. Ketemunya waktu sholat subuh, waktu sholat asar. Makanya waktu sholat asar, waktu sholat subuh penting. Nah, apa itu? Laporan setiap shiftnya, laporan kepada Allah. Allah ngomong, wahai malaikat, gimana waktu datang ke dunia? Kamu apa nih? Kamu apa nih? Kamu apa? Kampung Duku. Waktu datang ke Kampung Duku, atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, saya mari datang ke Kampung Duku, musola masjid penuh jamaah, wa hum yusallun, sholat semua. Terus waktu mau pulang, ya Allah sama, sholat semua. Apa
rindu pada Allah. Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ini amal harian. Maka jangan lupa, kalau harus terlambat jangan sampai terlambat waktunya, habis waktu lain lagi, maghrib udah kagak, terus isya udah kagak, subuh udah 12. Laporan tiap hari itu laporannya kagak sholat kita, sampai ke malaikat, sampai kepada Allah. Kita pastikan tiap hari untuk tidak pernah meninggalkan fardu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tetap laporan kita dilaporkan harian oleh Allah Subhanahu oleh para malaikat dalam keadaan amal kita tetap utuh. Yang berikutnya, amalan mingguan. Kata Rasulullah, inna a'mala bani Adam turfa'u kulla khamisin fi lailatil jum'ati. Kata Rasulullah, setiap amal ibadah anak Adam itu dilaporin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap minggu. Ada di mana? Hari Kamis malam Jumat. Ini laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan. Nah, inilah laporan tahunan. Kita beres-beres, mumpung masih ada di bulan Sya'ban, seminggu lebih dikit. Siapa tahu ada laporan, ada amal ibadah kita belum dilaporin. Saat dilaporin udah beres semua, nanti masuk di bulan Ramadan kita udah bersih, udah tidak ada urusan hutang dosa, udah kesalahan sama kawan, sama sesama saudara, kita sudah bersih, sudah diampuni. Insya Allah mudah-mudahan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum masuk bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya bilang dari awal, kita masa ngaji. Kalau ceramah-ceramah biasa takut kagak ada ilmunya dikit dapatnya. Kita mulai sejarah kota itu turunnya Al-Quran ini belum selesai sebenarnya. Kalau pengen diterangkan semua urusan turunnya Al-Quran, jam 1 gak kelar. Ada ayat namanya udah didaftar semua oleh para ahli ilmu Al-Quran. Ada yang namanya kelompok ayat yang turun di Mekah, kelompok ayat yang turun di Madinah, kelompok ayat yang turun antara Mekah dan Madinah, kelompok yang turun siang hari, kelompok yang turun malam hari, kelompok ayat yang turun satu surat, kelompok ayat yang turun beberapa ayat nanti satu suratnya kemudian surat Al-Baqarah 2 juz setengah, turunnya lama banget. Itu semuanya sudah dicatat tentang sejarah bagaimana turunnya ayat Al-Quran. Ada yang turun pertama kali ayat, ada yang satu surat penuh turun pertama kali, ada yang turun terakhir satu surat, ada yang ayat penutup turun. Ada seluruhnya dicatat oleh para sahabat. Seluruh ayat itu ada bismillahnya setiap awal surat, kecuali surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Kita buka surat At-Taubah kosong, kagak ada bismillah. Memang Rasulullah gak nyuruh dikasih bismillah di situ. Ayat Al-Quran jumlahnya 114 surat, jumlah ayatnya 6.326 atau 6.236, kagak sampai 6.666. Ini dalam riwayat yang sahih. Nah, ini saya ambil singkatnya. Karena itu ayo cinta Al-Quran, bukan hanya cinta tapi baca ayat Al-Qurannya. Yang mau baca, yang hafal tapi nggak bisa baca, hafalkan berkali-kali apa yang kita mampu. Bisanya kulhu, bisanya kulya silakan. Yang bisa baca masih bisa baca, silakan dibaca ayat Al-Quran. Ada paman saya udah divonis kena gejala jantung. Pak, ini harus kerja tiap minggu, minimal sebulan sekali. Pintar nih paman saya, tiap hari baca Quran 1 juz. Habis tuh 1 tahun check up, kosong di jalan, hilang tuh. Ini berkah Quran. Dan kata Rasulullah, as-sawmu was-siyam yashfi'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Yang jadi syafaat itu 2 nih,
Quran jadi syafaat buat kita, puasa jadi syafaat buat kita. Ayo kita sama-sama dapat berbekal. Puasanya kita padatkan, kita sempurnakan, baca Qurannya kalau boleh lupa, karena dua-duanya ini akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya kadang-kadang suka bercanda, kadang-kadang ada tutur kata yang salah, mohon dimaafin. Maafin kagak nih? Kalau kamu kagak pulang ya, maafin ya? Alhamdulillah. Minta maaf masa. Mudah-mudahan kita diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya diantarkan menuju pintu gerbang Ramadan. Amin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam. وفقنا يا كريم يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, kita sama-sama kita pelajari kita mendapatkan hikmah dan kejadian-kejadian yang kita lakukan. Dan ada sedikit informasi, telah ditemukan sebuah HP warna hitam bagi jamaah yang hilang bisa menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.